Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyono Kurnia Rahman dari kelas Manajemen Informatika Pagi. Di sini saya ingin menyampaikan presentasi melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran. Oke, langsung saja kita mulai. Melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran sendiri merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, yakni mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan dari riset pemasaran, pengumpulan data hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Next, fungsi riset pemasaran. Fungsi riset pemasaran merupakan sebuah langkah penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membantu menyusun, merencanakan pemasaran. Riset pemasaran memiliki 3 fungsi utama bagi perusahaan, yaitu yang pertama, evaluating berfungsi yang pertama adalah sebagai biasanya digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, understanding berfungsi yaitu menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insting masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan memahami konsumen, perusahaan akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan konsumen. Yang ketiga, predicting yaitu fungsi riset pemasaran yang terakhir. Ini merupakan fungsi yang sebenarnya paling sulit untuk dilakukan. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga prediksi yang dilakukan dalam riset pemasaran sangatlah berisiko karena sifatnya yang sangat relatif. Next, jenis-jenis riset pemasaran. Riset pemasaran dapat diklarifikasikan dalam 3 kelompok berdasarkan tujuannya. Tujuan yang pertama yaitu problem solving research, yaitu riset pemasaran yang diadakan untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang sering terjadi. Yang B, controlling research. Controlling research adalah riset pemasaran yang diadakan untuk pengawasan atau pengendalian proses bisnis serta pemasaran yang sedang terjadi. Riset pemasaran yang dilakukan secara reguler akan mampu menjaga kinerja proses bisnis dan pemasaran. C, planning research, yaitu riset pemasaran yang diadakan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan dalam merencanakan kegiatan pemasaran.
Sistem riset pemasaran. Sistem riset pemasaran sebagai perancangan, pengumpulan, analisis, dan melaporkan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Perusahaan riset pemasaran dapat dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, perusahaan riset yang terindikasi dengan jasa, yaitu perusahaan ini mengumpulkan informasi konsumen dan perdagangan yang mereka jual untuk mendapatkan imbalan. Kedua, perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan. Yang dimaksud ini adalah perusahaan ini dikerjakan untuk melaksanakan proyek khusus. Mereka merancang studi dan melaporkan temuan. Yang ketiga, perusahaan riset spesialis lini. Spesialis lini ini adalah perusahaan ini memberikan layanan riset yang spesialisasi. Contoh terbaiknya adalah perusahaan layanan lapangan yang menjual jasa wawancara di lapangan pada perusahaan. Proses riset. Proses riset pemasaran sendiri merupakan sebuah riset yang penting dilakukan untuk membantu perusahaan memahami konsumen dan juga pesaingnya. Maka dari itu penting bagi perusahaan untuk hati-hati dalam melakukan riset pemasaran. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, alternatif, keputusan, dan tujuan masalah. Terus, manajemen pemasaran harus berhati-hati agar tidak mengidentifikasi suatu masalah terlalu luas atau terlalu sempit bagi periset pemasaran. Setelah itu, proses riset pemasaran tahap kedua yaitu mengembangkan rencana riset. Riset pemasaran itu mengharuskan penyusunan rencana yang paling efisien untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Manajer pemasaran tersebut perlu mengetahui biaya rencana riset tersebut sebelum menyetujuinya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Tahap pengumpulan data umumnya merupakan tahap yang paling mahal dan paling sering terjadi kesalahan. Dalam kasus survei misalnya, terdapat 4 masalah utama sebagai responden mungkin sedang tidak ada di rumah atau di bumi, atau diganti responden lain. Responden lain mungkin menolak untuk kerjasama. Juga ada responden yang memberikan jawaban biasa atau tidak jujur. Yang terakhir, beberapa pewawancara yang terkait juga bersikap biasa atau tidak jujur. Seterusnya yaitu dengan mempresentasikan temuan atau menyajikan hasil temuan. Sebagai langkah riset pemasaran yang terjadi, yang terakhir, para peneliti menyajikan temuan-temuan mereka, yaitu penemuan harus menyajikan temuan-temuan mereka yang relevan, yang jelas dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen. Yang terakhir, 6. Mengambil keputusan. Para manajer harus mengadakan riset. Itu perlu memberi bobot atas buktinya. Mereka tahu bahwa temuan-temuan itu bisa mengalami berbagai kesesatan. Sejumlah organisasi yang bertumbuh menggunakan satu sistem dukungan keputusan pemasaran untuk membantu para manajer pemasaran mereka untuk mengambil satu keputusan yang lebih baik. Next, mengatasi hambatan penggunaan riset pemasaran. Caranya mengatasi konsepsi riset pemasaran yang sempit. 2. Periset pemasaran yang tidak jaga.
kurang baik dalam menempatkan masalah. 4. Temuan riset pemasaran yang terlambat dan terkadang salah. 5. Perbedaan kepribadian dan penyajian. Next. Peramalan dan pengukuran permintaan. Salah satu alasan utama perusahaan melakukan riset pemasaran adalah untuk mengidentifikasi peluang pasar. Setelah riset selesai, perusahaan harus mengukur dan memperkirakan ukuran pertumbuhan dan potensi pada tiap peluang pasar. Ramalan penjualan digunakan oleh Departemen Keuangan untuk menghimpun yang dibutuhkan untuk investasi dan operasi oleh bagian pembelian untuk memperoleh jumlah perlengkapan yang tepat dan oleh bagian sumber daya manusia untuk mempekerjakan jumlah pekerjaan yang dibutuhkan. Ukuran permintaan pemasaran. Masing-masing ukuran permintaan pemasaran yaitu memenuhi tujuan tertentu. Pada peramal juga tergantung pada jenis pasar nama yang dipertimbangkan. Ada banyak cara produktif untuk menguraikan pasar. Yang pertama, pasar potensial. Pasar potensial adalah sekumpulan konsumen yang menyatakan level minat yang memadai atas tawaran pasar tertentu. Yang kedua, pasar yang tersedia. Pasar yang tersedia adalah sekumpulan konsumen yang mempunyai minat, pendapatan, dan akses terhadap tawaran pasar tertentu. Ketiga, pasar sasaran. Pasar sasaran adalah bagian dari pasar tersedia yang memenuhi syarat dan telah diputuskan oleh perusahaan yang untuk dimasuki. Yang keempat, pasar tertembus. Pasar tertembus adalah sekumpulan konsumen yang telah membeli produk perusahaan. Mengestimasi permintaan terkini. Mengestimasi permintaan terkini yaitu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, potensi pasar total. Potensi pasar total merupakan jumlah penjualan maksimum yang mungkin tersedia bagi seluruh perusahaan pada industri tertentu selama periode yang tertentu. Bila sudah diketahui level usaha, pemasaran industri, dan kondisi lingkungannya. Kedua, potensi pasar wilayah. Potensi pasar wilayah merupakan estimasi potensi pasar jumlah kota, berarti pasar jumlah kota, negara bagian, dan negara yang berbeda-beda. Yang ketiga, penjualan industri dan pangsa pasar. Penjualan industri dan pangsa pasar yaitu mengidentifikasi para pesaing dan mengestimasi penjualan mereka. Next. Mengestimasi permintaan yang akan datang. Mengestimasi permintaan yang akan datang yaitu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, survei maksud pembeli. Survei maksud pembeli adalah seni untuk mengestimasi apa yang mungkin dilakukan pembeli dalam kondisi tertentu. Karena perilaku pembeli sangat penting, maka mereka harus disurvei terlebih dahulu. Yang kedua, gabungan pendapat tenaga penjualan. Gabungan pendapat tenaga penjualan adalah masing-masing tenaga penjual mengestimasi jumlah masing-masing produk perusahaan. Berarti sebelum itu penjual harus menjumlah semua masing-masing produk perusahaan yang akan dibeli oleh masing-masing pembeli yang sudah ada dan calon pembeli. Yang ketiga, pendapatan pakar dan
perusahaan juga dapat memperoleh ramalan dari pakar. Yang dimaksud itu para perusahaan juga dapat memperoleh ramalan dari pakar-pakar, yaitu mencakup dealer, distributor, pemasok, konsultan, pemasaran, dan asosiasi perdagangan. Dan perusahaan peralatan besar mensurvei pada daerah secara periodik untuk membuat ramalan jangka pendek. Selesai, terima kasih. Dan itu saja yang saya bisa sampaikan. Apabila banyak kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.